teknik penentuan informan. Oke. Jadi karena informan ini sangat luas, kita harus menggunakan teknik sampling. Teknik samplingnya menggunakan teknik apa? Karena kan kalau kita ngomong sosial media spesialis, ini kan luas sekali. Iya. Kita ngomong di Indonesia dulu deh. Kan kita nggak tahu, apalagi di Jogja ya. Jogja aja kita bingung nih. Siapa saja sosial media spesialis ini yang akan menjadi informan kita. Karena di Jogja ini ada 5.000 sosial media spesialis, kita nggak tahu siapa dan berapa yang harus kita jadikan informan kita. Teknik samplingnya apa? Yang pertama, purposive sampling dulu deh. Purposive sampling ini adalah penentuan informan berdasarkan kriteria spesifik yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria spesifik ini kriterianya seperti apa? Misalnya A, sosial media spesialis yang apa? Misalnya kriterianya yang pertama, yang kamu tuju, yang kamu pengen. Pertama. Oh, itunya harus juga ya, Pak? Apa? Aku kira kayak random aja sosial media spesialis. Yang penting pakai ChatGPT aja gitu. Loh, kan kita nggak tahu dia pakai ChatGPT apa enggak. Iya. Sekarang kamu lihat misalnya saya seorang sosial media spesialis. Emang kamu tahu? Kamu mau wawancara saya nih, emang kamu tahu saya pakai ChatGPT? Kan enggak. Iya. Hanya itulah kita butuh teknik sampling di sini. Misal contoh, kriterianya yang pertama, yang khusus pada instansi pemerintahan, atau khusus pada instansi swasta, atau khusus sosial media spesialis yang freelance. Lalu, misalnya sosial media spesialis di Yogyakarta ini yang sudah memiliki pengalaman minimal 2 tahun menggunakan ChatGPT, yang menggunakan ChatGPT dalam bekerja bisa. Kalau kemarin saya tuh kalau nanya sosial media spesialis biasanya sekalian nanya kayak saya bridging dulu kayak kalau dalam proses pembuatan konten pakai alat gitu enggak? Terus biasanya mereka jawab kayak iya pernah pakai ChatGPT buat konten enggak kayak gitu. Ya, itu enggak. Itu bakal lama tuh. Oke. Karena kalau enggak, kamu harus beralih lagi ke orang lain, cari-cari lagi. Makanya disinilah fungsinya teknik sampling. Lalu, kan ini masih sulit nih kita cari ya. Karena masih terlalu banyak. Bagaimana kalau dari 1.000 orang sosial media spesialis, itu yang memenuhi kriteria ada 800 orang. Nah, ini kan masih terlalu banyak untuk kualitatif. Kita perlu mengkombinasikan teknik sampling ini dengan teknik sampling yang lain. Misal, contoh, kita kombinasikan dengan snowball sampling. Paling cocok ini kondisinya pakai snowball sampling. Snowball sampling itu begini, seperti bola salju. Makin bergulir itu makin besar bola saljunya. Nah, sama seperti logikanya si sampel ini. Makin banyak kita bertanya kepada informan, informasinya makin besar, makin lengkap. Iya. Cuman masalahnya di snowball sampling, bagaimana cara kita menentukan orang pertama? Dari mana kita gulirkan nih si bola salju? Makanya butuh purposive sampling untuk menentukan kita mulai dari mana. Oke, kita mulai dari sosial media spesialis yang bekerja pada instansi pemerintahan yang sudah 2 tahun, yang apalagi misalnya. Nanti jumlahnya belakangan tuh nanti. Oke, Mas Ridwan misalnya. Mas Ridwan ini memenuhi karakter ini. Nah, dimulai dari Mas Ridwan dulu untuk memenuhi purposive samplingnya. Nah, nanti snowball samplingnya tuh berjalan begini. Setelah kita bertanya kepada Mas Ridwan, nanti begini snowball samplingnya. Mas, kira-kira ada nggak temennya di kantor yang lain yang sudah 2 tahun dan kerja pakai ChatGPT? Oh, ada. Ini aja nih, coba cari nih nomornya, misalnya contoh. Atau ini aja nih, temuin dia di sini, namanya Mas siapa misalnya? Hidayat misalnya. Hidayat misalnya. Nah, temuinlah Mas Hidayat, tanya lagi, bla 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 bla. Proses snowball sampling masih berjalan. Tanya lagi Mas Hidayat. Oh, ada. Ini orangnya bagus banget kerjanya, Mbak Selfie misalnya. Lagi Mbak Selfie. Berarti kayak semacam rekomen gitu ya, Pak? Rekomendasi itu snowball sampling. Di dalam teknik wawancara ada nama istilahnya data ajak. Data ajak tuh artinya gini, kalau informan ini sudah menjawab hal yang sama, udah nggak perlu dilanjutkan lagi, udah cukup sampai di situ, nggak usah ditambah lagi, udah. Kecuali masih ada perbedaan-perbedaan yang masih harus kita gali, barulah sampai kita yakin jawabannya lengkap. Tapi kalau sudah jawabannya sama, 3 orang, 4 orang udah jawabannya sama, ya udah cukup sampai situ. Tapi di dalam teknik penentuan informan dijelaskan tahapnya bagaimana.